memiliki rasa takut yang melekat pada dirinya. Namun rasa takut ini bisa tercela dan bisa mulia. Tergantung di mana kita meletakkan rasa takut kita. Bahkan kalau kita mendalami rasa takut, ternyata puncak rasa takut itu adalah yang akan kita kaji pada hari ini, yaitu rasa takut kepada seorang pencipta. Rasa takut seorang kepada penciptanya, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini puncak ibadah hamba. Bahasa Arabnya rasa takut itu al-khawf. Ada juga al-khasyah. Dikatakan kalau al-khasyah itu rasa takut yang berbalut ilmu. Mengetahui tentang siapa yang dia takuti. Maka ahibati fillah, karena rasa takut ini bermacam-macam. Ada orang takut sama hantu katanya. Ada orang, anak-anak takut sama ular. Ada yang takut sama petir. Ada yang takut tidak naik kelas. Maka kita perlu mengkaji secara detail tentang rasa takut ini, karena ini berkaitan dengan agama kita. Berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan semua tahu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Karena jangan sampai rasa takut yang ada pada diri kita ternyata kesyirikan kepada Allah SWT. Maka jangan pernah mengatakan, Ustaz, Anda nggak pernah belajar, Anda nggak dikasih tahu. Tugasmu adalah mencari. Tatkala banyak sekolahan yang tidak mengajarkan apa yang diperlukan oleh manusia kita bicara, yang hidup di muka bumi ini, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, dia di sekolahnya nggak dapat. Alhamdulillah banyak sekolah yang bisa kita pilih sebenarnya. Tapi ada anak-anak yang tidak mendapatkan itu. Ustaz, Anda nggak pernah belajar itu ketika SD, ketika SMP, SMA, kuliah pun nggak pernah belajar. Lalu siapa yang kau salahkan? Sekolah? Orang tua? Sudah saatnya kita tidak menyalahkan orang lain dan tidak mencari kambing hitam. Kita berusaha memperbaiki diri kita. Karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah antara kita sama Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Takut kepada pencipta kita, pemilik alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menciptakan surga dan neraka, menjadikan surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan menjadikan neraka bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah SWT. Maka tidak ada rasa takut yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih luhur daripada rasa takut kepada Sang Pencipta. Karena ini salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita merendahkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita meyakini Allah dapat berbuat apa saja kepada kita. Dan kita melihat negeri-negeri yang dihancurkan. Kita mungkin memandang piramid yang masih berdiri di Mesir. Tapi yang membangun sudah nggak ada. Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Hilang semuanya. Kaumnya Nabi Saleh, Thamud, kemana mereka? Yang mereka memahat batu-batu untuk jadi rumah mereka. Hilang semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita agar rasa takut di hati ini yang penuh pengagungan itu tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena ini rasa takut yang merupakan ibadah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 175. Di surat Ali Imran ayat 175. Naam. Silahkan dibaca. Innama dzalikumul syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-temannya, teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kalau beriman, jangan takut sama mereka. Kalau beriman. Sehingga sesuai dengan tingkatan keimanan kepada Allah Azza wa Jal, setara dengan itu pula kita tidak akan takut dengan wali-walinya syaitan. Dengan kekasih-kekasihnya syaitan. Dan Allah mengatakan, wa khafuni, takutlah kepada Allah. Sudahkah kita takut kepada Allah Azza wa Jal? Di surat Al-Maidah ayat 44. Allah Azza wa Jal kembali mengingatkan manusia agar mereka tidak takut kepada manusia. Agar rasa takut mereka hanya untuk Allah semata. Kita nih kalau baca Quran kan biasanya mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, diingatkan lagi kita. Hanya saja seringkali kita membaca Al-Quranul Karim tanpa memahaminya. Sehingga pesan-pesan yang ada di dalamnya kita nggak bisa tangkap. Nah, silakan dibaca nih firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah ayat 44. Wala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita agar jangan sampai takut kepada manusia. Rasa takut kita hanya untuk Allah semata. Ahibati fillah, takut kepada Allah ini ada dua tingkatan. Yang pertama, takut yang wajib. Yakni rasa takut yang menghalangi hamba dari berbuat maksiat. Rasa takut yang menghalangi hamba menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dan puncak perbuatan dosa itu adalah syirik. Jadi seorang hamba harus takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa takut yang membuatmu tidak berbuat dosa. Kenapa kita melihat banyak orang-orang na'udzubillah berzina, korupsi? Mereka takut sama siapa? Mereka takut sama KPK. Ya. Kalau mereka takut sama Allah Azza wa Jal, insya Allah mereka tidak akan korupsi. Orang yang berzina. Makanya kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina tatkala dia berzina dalam kondisi beriman. Karena rasa takut ini membuat dia jadi nggak akan berbuat dosa itu.
Dan kita perlu minta rasa takut ini kepada Allah Azza wa Jalla. Minta. Mungkin kita bertanya, bagaimana Ustaz? Ana ini ya yang haram tetap dilakukan, tetap dikerjakan. Kajian padahal ana datang Ustaz. Kajian ini ana dengerin. Tapi kok rasa takut itu belum hadir. Bahkan kadang-kala kalah dengan syahwat dan nafsu untuk berbuat kemaksiatan. Nabi berdoa. Nabi berdoa. Bayangkan ya. Rasul SAW, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memohon kepada Allah rasa takut. Dalam doa yang panjang ya, yang biasa beliau baca tatkala beliau bermajlis bersama para sahabatnya. Seringkali beliau membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya akan terhalangi kami dari berbuat kemaksiatan. Ya kita lihatlah di dunia, orang tuh kalau takut sama polisi, takut sama razia, dia akan bawa perlengkapan semua. Tatkala dia dikasih tahu, Mas, ada razia sekarang nih di jalan sana, dia nggak pakai helm. Apa yang dia lakukan? Balik dia. Karena ada rasa takut. Bagaimana kita punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan? Salah satu caranya berdoa. Dan di doa yang lainnya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon rasa takut kepadamu dalam kondisi aku sendirian, dalam kondisi rahasia tidak ada orang bersamaku, dan dalam kondisi banyak orang, dalam kondisi terlihat. Ini rasa takut yang wajib. Itu rasa takut yang menghalangi kita dari perbuatan dosa. Tingkatan yang kedua adalah rasa takut yang sunnah, yang dianjurkan. Yaitu rasa takut ya, yang memotivasi hamba untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah yang bersifat anjuran. Dan menjauhi perkara-perkara yang makruh. Ada kan orang-orang yang kita lihat dia selalu sholat sunnah. Kenapa sih? Dia sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Kan yang wajib 5 waktu doang. Beda makomnya sama engkau. Jadi di masyarakat ini ada pandangan orang kalau makomnya semakin tinggi, dia nggak perlu sholat lagi. Ini makomnya wali setan. Makomnya wali setan semakin tinggi semakin nggak sholat. Makomnya waliullah semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Subhanallah. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya sholat. Semakin banyak amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan. Yang makruh-makruh dia tinggalkan. Kadang-kala yang mubah-mubah pun dia tinggalkan. Kalau memang dia nggak terlalu perlu. Kenapa seperti itu? Karena dia takut sama Allah SWT. Gimana kalau dikatakan ada orang waliullah, rasa takutnya tinggi kepada Allah, lalu nggak sholat? Ingat, dia itu wali syaitan. Karena rasa takut itu akan mendorong hamba untuk lebih giat lagi beribadah. Sampai yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Ahibati fillah, orang kalau sudah sampai tingkatan ini,
maka dia akan mencapai tingkatan ihsan. Di mana kata Nabi SAW ketika ditanya tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau nggak bisa melihatnya, maka yakinlah engkau sedang dilihat Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya ihsan itu dua tingkatan. Tingkatan raja dan tingkatan khauf kepada Allah SWT. Raja itu berharap. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ibrahim ayat 14 berkaitan dengan seorang hamba itu takut kepada Allah karena dia tahu dia akan diberdirikan di hadapan Allah. Dia juga tahu makamnya Allah Azza wa Jal, kedudukan Allah yang begitu besarnya. Dia tahu sama dahsyatnya azab yang Allah berikan, dan dia takut juga dengan ancaman-ancaman Allah. Nah, silahkan dibaca. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancaman. Itu jemaah. Kalau kita ingin aman di negeri kita, kita ingin Indonesia ini jadi baldatun thayyibah, negeri yang penuh kebahagiaan, rakyatnya makmur sentosa, pemimpinnya adil dan beradab. Bagaimana untuk meraih hal itu? Itu janji Allah Azza wa Jalla. Tapi janji Allah diberikan kepada siapa? Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang takut akan menghadap kehadirat Allah nantinya. Akan disidang, akan diberdirikan. Dan takut dengan ancaman Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang tidak punya rasa takut, rusak hidup dia. Kemaksiatan dia lakukan. Durhaka sama orang tuanya. Berzina, mencuri. Karena rasa takut itu nggak ada. Dan rasa takut ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Makanya Allah berfirman di surat Fatir ayat 28. Di surat Fatir ayat 28. Naam. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Subhanallah jemaah. Itu di antara hamba-hamba Allah. Siapa yang takut sama Allah? Yang berilmu. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang ilmu, beliau mengatakan al-ilmu al-khasyah, ilmu itu yang mewariskan rasa takut. Makanya kalau ada orang belajar agama, kita ngaji nih, ana udah ngaji berapa tahun Ustaz, kok rasa takut belum tumbuh?
bisa jadi ilmunya nggak bermanfaat. Semakin tinggi ilmumu tentang Allah Azza wa Jalla, engkau akan semakin takut. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Wallahi inni la'a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling kenal sama Allah, paling berilmu tentang Allah dari mereka semuanya. Dan aku orang yang paling takut sama Allah SWT. Makanya ketika orang ditakut sama Allah, dia kenal sama Allah Jalla Jalla, dan dia tahu sama neraka Allah Azza wa Jalla dengan ancaman Allah, dia akan takut. Jibril alaihissalam, dia yang bolak-balik ya, terima wahyu dari Allah, turun, disampaikan kepada Nabi alaihissalam. Tentunya ilmunya tentang Allah Azza wa Jal sangat mendalam. Di antara semua malaikat, maka Jibril adalah yang paling mulia. Apa kata Nabi alaihissalam? Tatkala beliau Isra Mi'raj, beliau berangkat dari Mekah bersama Jibril menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, beliau naik ke atas Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi SAW ketika Jibril sudah sampai di sana, berkumpul dengan malaikat-malaikat Allah? Marartu bi Jibril lailata usriya bi bil mala'il a'la. Aku melewatin Jibril pada malam Isra, dan dia sedang bersama malaikat-malaikat yang lainnya. Wa huwa kal hilsil bali min khasyatillahi azza wa jal. Jibril yang memiliki 600 sayap, yang dengan sayapnya dia angkat tuh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Tatkala Nabi melihatnya di langit, waktu beliau Isra Mi'raj itu, beliau melihatnya seperti kulit yang usang dari takutnya kepada Allah. Jadi semakin ilmumu mendalam tentang Allah, tentang agama Allah, tentang ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal, insya Allah engkau akan semakin takut. Dan kalau kita lihat Rasul SAW mendidik para sahabatnya untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita seringkali membaca dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat tentang surga. Tapi setelah itu berbincang tentang neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah peristiwa ketika Nabi SAW berpidato, berceramah di depan para sahabat. Qal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Kata Anas, aku mendengar Nabi SAW berpidato yang aku nggak pernah mendengar pidato seperti itu. Satu kali pun nggak pernah dia mendengarkan pidato Nabi SAW. Bagaimana pidato ini benar-benar mengena, menyentuh hati para sahabat. Lalu beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran." Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Saat itu para sahabat langsung menutupi wajah mereka
meneteskan air mata. Sehingga keluar suara tangisan mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang yang paling mulia di antara umat ini. Setelah Nabi SAW. Yang dikasih kabar gembira oleh Nabi SAW dengan surga. Dan Nabi menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sikap Abu Bakar? Apakah setelah mendapatkan kabar gembira jaminan masuk surga, kemudian dia santai beribadah? Abu Bakar kalau sholat, dia seperti dahan pohon. Takut semua. Ketika membaca Al-Quran Karim dengan suara lirih, terdengar suara tangisan Abu Bakar radhiyallahu. Bagaimana Nabi SAW tatkala bertanya kepada para sahabatnya, Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar yang angkat tangan. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar yang angkat tangan. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Abu Bakar yang angkat tangan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar yang angkat tangan. Bagaimana keilmuan Abu Bakar membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Ketika turun firman Allah Jalla Jalaluh, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira." Ketika Allah mengatakan barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Abu Bakar datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, pasti dibalas, maka kita akan binasa. Nggak ada perasaan Abu Bakar, oh itu nggak termasuk ada dalam ayat itu. Aku orang yang banyak ketaatannya. Sama sekali tidak mengatakan itu Abu Bakar kepada Nabi SAW. Malah dia takut. Dia menyatakan kalau setiap kita berbuat kesalahan, ada balasannya, binasa kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah kalian sakit, capek, lelah, terkena duri, gundah gulana? Itu penghapusan atas dosa-dosa kalian. Balasan untuk dosa-dosa kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-mu'min yara dhanbahu ka'annahu sakhrah yakhafu an taqa alaih. Seorang yang beriman, dia ketika melihat dosanya, dia lihat seakan-akan dosanya adalah batu yang besar, jamaah, yang dia takut menjatuhi dirinya. Dia takut menjatuhi dirinya. Wal munafiq, adapun orang munafik, yara dzambahu kadzubabin waqa ala anfi. Dia itu orang munafik, melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian hanya tinggal digerakkan tangannya, dia akan pergi. Itu perbedaan orang beriman dan orang munafik. Tapi ketahui, rasa takut kepada Allah ini tidak boleh melewati batasnya. Karena ada orang yang takut sama Allah, akhirnya putus asa. Setelah dia dikasih tahu, engkau banyak dosanya, ini itu, akhirnya dia, aduh, kayaknya aku nggak diampuni sama Allah. Nggak boleh. Jadi rasa takut ini adalah rasa takut yang menghalangi kita dari berbuat dosa, yang memotivasi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Itu rasa takut. Tapi kalau rasa takut membuat putus asa,
Akhirnya merasa, aduh aku kayaknya nggak diampuni sama Allah, terlalu banyak dosaku. Maka rasa takut ini tercela. Itu yang namanya putus asa. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 56. Naam, tafadhal. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa di rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, maka jangan sampai rasa takutmu menyebabkan engkau menjadi orang yang tersesat. Takut yang membuat akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak mau beribadah, aduh kayaknya nggak diterima ibadahku, kayaknya. Jangan. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bukankah kita tahu dengan orang yang membunuh 99 orang, lalu ditambah satu dengan membunuh orang yang ahli ibadah, kemudian dia bertobat, Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing, diampuni dosanya. Maka rasa takut kita hendaklah mendorong kita untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Takut yang kedua adalah takut yang mubah, takut yang boleh-boleh saja, bukan dalam ibadah. Ini takut yang natural. Seperti takutnya manusia kepada binatang buas, takutnya manusia kepada corona. Karena ada orang yang mengatakan orang yang pakai masker nih, orang yang tidak mau berjabatan tangan, ini lebih takut sama corona daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ada rasa takut yang memang diperbolehkan. Takut kepada penyakit, takut kepada perampok. Sebenarnya rasa takut ini bermanfaat karena mendorong orang untuk melakukan tindakan preventif, penjagaan dia ketika dia takut. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membunuh dengan tidak sengaja salah satu rakyatnya Fir'aun, beliau akhirnya ketakutan meninggalkan Mesir. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 21. Surat Al-Qasas ayat 21. Nah, tafadhal. Fakharaja minha khaifan yatarqabu qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Tuh. Jadi takut kepada orang yang zalim itu takut yang mubah. Takut kepada penyakit, takut kepada COVID-19, takut kepada ular. Itu takut yang mubah, yang natural. Baik, yang ketiga rasa takut yang haram, dosa. Yaitu takut yang mengantarkan hamba meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia melihat kemungkaran, dia biarin. Karena takut. Dia takut mungkin kenikmatan dia berkurang.
kedudukan dia mungkin hilang. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta yaqul." Allah Azza wa Jal benar-benar akan bertanya kepada hamba pada hari kiamat, dan di antara pertanyaannya adalah, "Ma mana'aka idh ra'aital munkar an tunkirahu?" Apa yang menghalangimu tatkala engkau melihat kemungkaran lalu engkau tidak mengingkari? Apa yang menghalangimu? Fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu, kalau Allah mengajarkan alasannya kepada hambanya, maka dia akan mengatakan kepada Allah pada hari kiamat, "Ya Rabbi rajautuka." Ya Allah, aku sangat berharap kepadamu waktu itu. Wa faraqtun nas, tapi aku takut sama orang. Hadis riwayatkan Ibnu Majah. Jadi ini takut yang haram, yang membuat kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, takut yang merupakan kesyirikan. Ini takut yang menakutkan dan dapat mengeluarkan hamba dari keimanan. Di mana seorang hamba takut kepada makhluk. Rasa takut ini bercampur dengan pengagungan. Dia takut dan mengagungkan, tunduk dan cinta. Itu takut hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau berikan kepada makhluk? Kenapa diberikan kepada yang katanya penunggu-penunggu? Kenapa? Itu hanya untuk Allah. Rasa takut yang berbalut dengan pengagungan, ketundukan dan cinta, mungkin di sebagian buku dikenal dengan khaufus sir. Rasa takut yang tersembunyi. Hati-hati nanti kualat. Nanti ini dan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 36. Surat Az-Zumar ayat 36. Alaihissallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakitimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, jemaah. Ada orang-orang ini kalau diajak sumpah ya. Sumpah sama Allah. Demi Allah. Dusta dia. Ketika sumpah demi waliullah fulan, jujur dia. Kok bisanya engkau lebih takut sama orang yang sudah mati? Yang tatkala dia meninggal dunia, engkau yang mengangkat jenazahnya. Engkau yang memasukkan dia ke kuburan. Setelah itu engkau jadi takut. Gak takut sama Allah, tapi lebih takut sama berhala-berhala. Dan ini adalah rasa takut yang merupakan kesyirikan. Haibati fillah. Maka jangan takut sama mereka. Takutnya sama Allah. Oh nanti kualat ya. Nabi Ibrahim tuh sering ditakut-takutin. Oh engkau nanti hati-hati. Kena musibah engkau nanti. Ketika engkau tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang musyrikin. Ketika kau punya anak Nabi Ibrahim lama menunggu anak. Oh itu gara-gara engkau tidak mau nurut sama berhala-berhala. Ahibati fillah. Saatnya kita berbincang buah dari rasa takut ini. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi sama kita?
Tadi kita sudah sebutkan ya. Orang mukmin sama orang munafik beda. Ucapan Abdullah bin Mas'ud. Orang mukmin tuh ngelihat dosanya seperti batu yang ada di atas yang hampir aja menjantui dia. Jadi dia ngelihat terus takut gitu. Tapi orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di lalatnya. Dia giniin terbang. Ketahuilah bahwasanya kita tuh kalau takut dari sesuatu, kita akan lari dari dia. Ketika kita takut sama singa, kita akan lari dari singa tersebut. Kita takut dari ular, kita akan lari dari ular tersebut. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita akan lari menuju kepada Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Jadi kita takut malah kita lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Buah yang pertama dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, rasa takut itu akan mendorong hamba untuk beramal soleh dan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau bicara amal soleh, banyak orang beramal soleh. Sholat banyak, zakat banyak, haji. Cuma yang dibicarakan amal soleh yang ikhlas buat Allah SWT. Itu buah dari rasa takut. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang penghuni surga. Bagaimana nih penghuni surga? Kok bisa masuk surga? Dulu ngapain aja di dunia? Di surat Al-Insan, surat manusia. Ayat 9 dan 10 Allah berfirman. Silakan dibaca. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Allah atau azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Subhanallah. Tuh. Mereka mengatakan kami ini takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mereka bersedekah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Karena Allah sebutkan sifat penghuni surga ini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka tuh suka berbagi sama orang lain. Tapi bukan karena ingin pujian. Sekarang ini rame orang pada kampanye. Bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini itu. Kenapa mereka berbagi? Kenapa dari dulu kok nggak berbagi? Kenapa baru tatkala mencalonkan diri, baru berbagi kepada masyarakat? Apa tujuannya? Wallahu a'lam. Tapi kalau mereka orang baik, mereka akan selalu berbagi. Nggak nunggu kampanye berbagi. Maka Allah sebutkan penghuni surga ini. Mereka suka berbagi. Terus kenapa mereka melakukan itu? Innama nut'imukum liwajhillah. Kita nih kasih makan kepada kalian karena berharap wajah Allah Azza wa Jal. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin balasan dari kalian. Kami tidak ingin ucapan terima kasih, nggak kepingin. Ingat pilkada tahun lalu jamaah ya. Atau pemilihan apa lupa ada yang nyumbang sejadah ke masjid, karpet ke masjid. Setelah pemilu ternyata dia kalah, diambil lagi itu karpetnya. Ya. Tapi orang yang takut sama Allah, dia akan beramal soleh, ikhlas. Kenapa? Dia dilihat sama Allah. Baik, yang kedua,
Buah dari rasa takut ini akan menundukkan syahwat. Kelezatan-kelezatan yang haram itu akan hilang. Kemaksiatan jadi dia benci. Orang kan ngikutin syahwatnya suka, berbuat dosa dia suka gitu loh. Tapi karena dia takut sama Allah, jadi benci sama perbuatan itu. Dikisahkan ada seorang wanita yang diperkosa. Dia tinggal di sebuah rumah. Datang seorang laki-laki memperkosa dia. Karena dia perempuan lemah. Tatkala diperkosa, perempuan ini ada lilin di samping dia. Dia taruh tangannya di atas lilin. Yang merkosa bingung. Kenapa engkau lakukan itu? Iya. Aku takut dalam perbuatan dosa yang kau lakukan kepada aku. Aku merasakan kelezatan nantinya. Dan aku diazab sama Allah SWT. Sehingga dia ingin merasakan panasnya tangannya terbakar. Akhirnya orang yang memperkosa jadi berhenti. Tidak jadi memperkosa. Itu rasa takut sama Allah SWT. Ingat cerita Qabil dan Habil. Qabil yang membunuh Habil. Apa kata Habil? Tatkala Qabil mengancam akan membunuhnya. Qabil bukan malah melawan. Tapi dia berkata, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, insyaAllah, tunggu. La imbasatta Nah, bukan di surat Al-Baqarah, tapi di surat Al-Ma'idah ayat 28. Surat Al-Ma'idah ayat 28. Tafadhal. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Itu yang menghalangi Habil untuk membunuh saudara. Enggak, dia takut sama Allah SWT. Ya, dia tahu dia akan kehilangan kehidupan ini. Dia akan kehilangan dunia ini. Tapi dia tidak kehilangan Allah Jalla Jalla. Kemudian Nabi SAW ketika menceritakan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal, yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, bangsawan. Lalu orang ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah Azza wa Jalla. Bayangkan jemaah. Dia diajak oleh perempuan. Bukan dia yang mengajak. Dia diajak. Dan perempuan itu cantik. Lalu dia bukan wanita biasa-biasa. Dia wanita yang terhormat di kampungnya. Tapi orang ini malah mengatakan, inni akhafullah. Itu buah rasa takut. Yang ketiga, di dalam hadis yang sama tadi berkaitan dengan 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah salah satunya warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah sendirian, lalu air matanya menetes.
Dia ingat sama Allah. Yang keempat, rasa takut ini akan berbuah rasa aman. Orang yang takut kepada Allah di dunia, maka nanti pada hari kiamat Allah akan berikan keamanan kepada dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain. Demi kehormatanku, kata Allah, aku tidak akan menggabungkan atas hambaku dua rasa takut, dan tidak akan menggabungkan baginya dua rasa aman. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman dari aku ketika di dunia, merasa aman, gak takut sama Allah ketika di dunia, maka aku akan bikin dia takut pada hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Sebaliknya, kalau dia di dunia takut sama aku, maka pada hari kiamat aku akan bikin dia merasa aman. Itu yang keempat. Yang kelima, diampuni sama Allah SWT. Dosa-dosanya diampuni. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 12. Nah, surat Al-Mulk ayat 12. Silahkan dibaca. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allahu Akbar. Jadi rasa takut ini kepada Allah Jalla Jalaluh akan mengantarkan kita kepada ampunan Allah Azza wa Jalla, dan akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang sebelum kita. Anna rajulan kana qablakum, ada orang yang sebelum kalian, raghasahullahu malan, Allah kasih rizki harta orang ini. Allah kasih kenikmatan kepada orang. Faqala li banihi lamma hudir, ketika dia mau mati, dia berkata kepada anak-anaknya, ayu abin kuntu lakum? Qalu khairu abin. Menurut kalian aku ini bapak yang seperti apa? Kata anaknya, bapak yang paling baik. Lalu sang bapak berkata, fa inni lam a'mal khairan. Aku sejatinya belum berbuat kebajikan sedikit pun. Fa idza mittu fa ahliquni thumma ashaquni. Kalau aku mati, bakarlah aku nanti. Kemudian jadikan aku debu. Sudah jadi abu. Setelah itu tebarkan aku. Buang tuh debu tersebut. Pada hari yang anginnya kencang, kalian terbangkan itu debu. Lalu bapaknya mati. Setelah mati, benar anak-anak ini melaksanakan wasiat bapaknya. Bapaknya dibakar. Setelah jadi debu, pada hari yang ada angin kencang, maka disebarkan debu tersebut. Fajama'ahu Allah Azza wa Jalla. Lalu debu itu Allah kumpulkan menjadi dia lagi. Allah tinggal mengatakan kun fayakun.
Lalu Allah bertanya kepada orang ini, ma hamalak? Apa yang mendorongmu, membawamu untuk melakukan itu? Kata orang ini, makhafatan, rasa takutku kepadamu ya Allah. Karena dia mengatakan kalau Allah mengumpulkanku, maka dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Maka rasa takutku kepadamu yang membawaku melakukan itu. Lalu Allah merahmati orang ini. Gara-gara rasa takut dia kepada Allah SWT. Yang keenam, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, maka rasa takut itu akan mengantarkan dia ke surga. Apa kata Nabi SAW? Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, maka dia akan berjalan sebelum malam. Wa man adlaj balagal manzil. Orang takut nih ada perampok, ada penyamun, ada ini itu, maka dia akan segera berangkat. Dan orang yang takut ini mau tidak mau dia akan sampai rumahnya sebelum malam gelap gulita. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal, jemaah. Ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surganya. Maka orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, dia akan masuk surga. Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut dengan maqam Rabbnya, maka ada 2 surga buat dia. Ada 2 taman yang indah buat dia. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita rasa takut kepadanya yang menghalangi kita dari berbuat dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin di antara pertanyaannya ada yang takut tentang masa depannya Ustaz. Yang pertanyaan pertama adalah as-soalul awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda kok nggak kelihatan sama antum? Oh, ya. Nah, fadhal Ustaz. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama yaitu, Afwan Ustaz izin bertanya. Mengingat kondisi negara kita sekarang yang sedang krisis, apakah rasa takut tentang bagaimana nasib masa depan anak-anak kelak diperbolehkan Ustaz? Bagaimana cara menghilangkan rasa takut tersebut agar hati menjadi tenang? Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Bicara rasa takut ini kan Allah memang akan menguji kita dengan rasa takut. Jadi ada rasa takut yang mubah sebenarnya. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Itu memang ujian yang Allah akan berikan. Anak kadang-kala takut bapaknya mati nanti gimana kalau bapak mati, siapa yang kasih nafkah sama kita? Gimana dengan masa depan kita? Seorang istri takut ditinggal sama suaminya. Atau takut dia gugat cerai suaminya padahal suaminya narkoba, nggak sholat. Kenapa dia takut? Takut nanti gimana makan dia. Subhanallah. Itu ujian dari Allah. Maka kalau bicara masa depan, iya. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan anak-anak kita. Kalau urusan harta, makanya orang tua disuruh bekerja. Dikasih bekal tuh anaknya untuk masa depan dia. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak menwasiatkan semua hartanya, sama Nabi SAW nggak boleh.
Dia cuma punya anak satu perempuan. Apa kata Nabi SAW? Innaka antadhara warathataka aghnia. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, mampu, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, minta-minta sama manusia. Maka orang tua yang takut dengan masa depan anaknya, apa yang harus dia persiapkan? Persiapkan anaknya dengan keimanan dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Didik anak. Jangan selalu mau apa-apa minta sama orang tuanya, minta sama orang. Didik anaknya. Kalau mau sesuatu minta sama Allah SWT. Kemudian bicara rizki anak kita, ketahuilah tuh anak punya rizki yang sudah Allah tetapkan ketika dia berumur 120 hari di perut ibunya. Belum keluar rizkinya sudah ditulis. Maka bagi orang tua, ya kondisi negeri kita yang sedang resesi, tentang bekawan, orang tua kadang memang memikirkan anaknya ini dengan pekerjaan, nanti kerja apa ini itu. Tanamkan keimanan di diri anak kita. Pintu rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Orang kadang-kala berpikir ya bekerja baru dapat rizki. Iya, bekerja itu perintah agar kita berusaha. Tapi bicara pintu rizki, banyak pintu rizki. Maka tanamkan kepada anak kita keimanan kepada Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kemudian ajarin dia untuk qanaah, untuk menerima dengan apa yang Allah berikan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Maka insya Allah ketika ridha itu ada di keluarga kita, bukankah Nabi mengatakan alaihissalam, man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi. Barang siapa yang aman di rumahnya, sehat badannya, punya yang dia makan hari itu, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, hari itu dia punya. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya ini dihantarkan kepada dia. Maka itu yang perlu ditanamkan di hati anak-anak kita. Jadi tanamkan tauhid, keimanan kepada mereka, kepada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah mereka akan jadi orang-orang yang qanaah. Berapa banyak orang yang kaya raya ya, mati meninggalkan harta banyak. Ternyata anaknya hanya setahun menikmati harta orang tuanya, lalu mereka jadi miskin. Dan itu banyak terjadi. Jadi anak-anak ditinggalin harta, tapi ternyata harta itu nggak berkah. Karena habis tanpa ketahuan kemana perginya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, terutama yang ikhwan, bisa dinyalakan videonya dan disampaikan pertanyaannya. Kalau yang akhwat silakan ditanyakan, tapi tidak usah pakai video. Tafadhol, kalau ada yang bertanya langsung, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi sebelum saya berhijrah, sebelum saya belajar tentang ilmu Allah, saya memiliki beberapa sahabat laki-laki Ustadz yang cukup dekat. Walaupun tidak ada perasaan-perasaan suka atau seperti apa dengan sahabat-sahabat saya. Nah, tapi setelah mengetahui bahwa banyak batasan yang memang harus diterapkan antara perempuan dan laki-laki, akhirnya saya bingung Ustadz seperti apa ya untuk menjaga jarak dengan mereka tanpa menyakiti mereka, karena ada beberapa di antara mereka yang memahami kondisi saya yang sekarang sedang belajar, tapi beberapa juga tidak bisa memahami hal tersebut. Nah, yang saya lakukan sejauh ini akhirnya bagaimana saya menunjukkan kepada mereka bahwa
saya sedang belajar gitu, bahwa saya sedang mencoba untuk berubah gitu. Nah, apakah hal itu cukup ataukah saya harus melakukan hal lain atau ada upaya lain yang bisa saya lakukan untuk tetap bisa berteman dengan mereka dalam batasan-batasan yang wajar, tetap bisa menjaga hubungan baik dengan mereka tanpa melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam Islam, Ustadz. Karena saya takut kepedulian saya terhadap teman-teman saya malah menjadi bumerang untuk saya gitu, Ustadz. Dan ternyata apa yang saya takutkan dan apa yang saya khawatirkan juga dirasakan sama beberapa teman-teman saya yang lain yang juga sedang belajar. Itu saja, Ustadz. Ya. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah ya. Ini salah satu bukti nyata ya, tatkala orang belajar, berilmu, dia jadi takut. Yang dahulunya biasa-biasa aja, karena dalam pandangan dia nggak apa-apa ya. Bahkan mungkin sebagian orang memandang orang lain terlalu ekstrim dalam beragama. Sekarang tatkala dia mengerti, dia faham, maka mau tidak mau rasa takut itu muncul. Alhamdulillah. Terus bagaimana sikap kita terhadap sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang beda jenis sama kita. Yang laki-laki kalau itu perempuan ya. Maka tugas seorang muslim dan muslimah ini jangan lupa untuk selalu mengajak orang lain menjadi lebih baik. Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Namun konsekuensinya ketika engkau sudah belajar, udah ngaji, melihat kawan-kawan mungkin ya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, lalu engkau sudah mulai menasehati mereka, mulai menyampaikan pesan-pesan indah sebenarnya yang penuh dengan hikmah, tapi mereka kan belum memahami kadang-kala hal itu. Lalu mereka jadi sakit hati sama kita. Itu konsekuensi memang. Kita ini gak akan bisa buat mereka senang sama kita semuanya. Gak bakalan bisa. Nabi SAW punya kawan dekat dulu. Sahabat dekat Nabi SAW. Namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tapi tatkala Nabi mengajak dia untuk masuk kepada agama Allah Azza wa Jalla, masuk kepada Islam, dia benci sama Nabi SAW. Dia merasa tersinggung. Bahkan dia sempat mencekik Rasul SAW. Padahal sahabat. Jadi tatkala kita sudah berubah ngaji, mau tidak mau tadi, apa yang kita pelajarin, kita jalankan. Tapi dengan adab dan etika. Kita juga sampaikan kepada kawan-kawan kita. Minta maaf sama mereka, ya ucapkan, afwan ya aku lagi belajar ini itu ya. Semoga semuanya ya pada saatnya akan tahu gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan kepada mereka. Sedangkan ya yang dulunya duduk sama mereka, ya kumpul-kumpul sama mereka, perlu dihindarin. Kalau mungkin mereka akan merasa, kamu kok berubah sekarang gitu ya. Ya wajar memang, kita sedang berubah untuk jadi lebih baik. Dan harus sabar. Teman-teman yang hijrah ini harus sabar. Dia kadang-kadang tidak ingin kehilangan kawan-kawannya. Tidak ingin kehilangan kerabat dan keluarganya. Kalau kita lihat sahabat Nabi yang berada di kota Mekah pada waktu mereka hijrah. Itu mereka kehilangan orang tuanya. Kehilangan anaknya. Itu resiko. Sampai Nabi SAW dikatakan apa oleh orang-orang musyrikin? Penyihir kata dia. Ini orang bisa memisahkan antara anak sama orang tuanya. Antara suami sama istrinya. Itu konsekuensi hidayah. Tatkala memang tidak bisa. Itu sesuatu yang terlarang. Ya mau gimana kita akan tinggalkan. Maka anti harus sabar. Ya perlahan-lahan dengan belajar tadi. Ya bukan hanya menghindar. Tapi kalau bisa menyampaikan kepada mereka. Aku ini kok merasakan mungkin anti bisa berbagi kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepada anti. Anak kok sekarang semakin tenang ya. Ketika anak hijrah, anak semakin faham. Ternyata Islam ini bukan hanya sholat 5 waktu umpamanya. Ada hal lain dalam agama kita yang merupakan pedoman hidup kita. Sambil teman-teman itu didoakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya,
Ustaz, pertanyaan ada yang masuk lagi, di antaranya yang kedua atau yang ketiga ya, yaitu izin bertanya Ustaz, apakah ketika saya sebagai seorang istri yang takut menasihati suami yang masih melakukan hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan sholat, apakah itu rasa takut yang diharamkan? Karena jika saya mengingatkan berujung dengan kata-kata kasar yang keluar dari suami. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Tadi dikatakan bahwasanya dia sebenarnya sudah menasihatin suami. Tapi suami ini ngomongnya kasar. Sehingga dia memilih untuk tidak menasihati suami daripada dibully sama suaminya. Maka ini termasuk rasa takut yang dilarang. Terus gimana Ustaz? Ya tetap tinggal dicari caranya. Seorang istri itu tahu sama suaminya. Apa yang disukai suami umpamanya. Kadangkala kan istri memang udah kesel sama suami. Sehingga dia ngasih nasihatnya kadangkala dengan nada yang emosi. Maka sekarang bagaimana memberikan nasihat kepada suami sambil dipijetin suami kakinya. Punggungnya sambil dipijetin. Sambil disuapin sesuatu. Mungkin dikasih pisang goreng apa ini. Lalu ditumbuhkan keimanannya. Bicara sholat nih. Suami nggak sholat nih. Kita harus tahu. Orang yang tidak sholat itu karena keimanannya lemah. Rasa takutnya kepada Allah mungkin hilang. Bahkan dia mungkin lebih takut sama atasannya. Terbukti dia kalau kerja masuk jam 7. Tepat waktu dia. Pulang tepat waktu. Tapi sholat sama sekali dia tidak memperdulikan. Bagaimana sekarang menumbuhkan rasa takut di diri suami ini? Maka ketika bicara sholat, bicarakan sebelum itu tentang kebesaran Allah Azza wa Jal. Bicarakan tentang nikmat Allah yang Allah berikan. Bang, subhanallah bang ya. Allah tuh kasih nikmat kita banyak sekali. Alhamdulillah. Dan ternyata yang Allah minta sama kita ini gak banyak sebenarnya bang ya. Hanya sholat 5 waktu ya. Mungkin itu menjadi salah satu cara untuk menasihatin suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Yahdikumullah istighfar. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan, bagaimana menjelaskan kepada anak yang mengatakan bahwa ia lebih takut kepada kedua orang tuanya daripada kepada Allah, dengan alasan karena orang tuanya terlihat sedangkan Allah tidak. Syukran Ustaz. Nah, subhanallah, barakallahu fiik. Ya, anak-anak kita tuh ya manusiawi ya. Ketika dia melihat sesuatu, momen dia lihat singa, dia takut sama singa tersebut. Dia tahu orang tuanya akan memukul dia takut. Ini rasa takut yang tabi'i. Rasa takut yang natural, nggak masalah gitu. Cuma kalau dikatakan dia itu lebih takut kepada orang tuanya daripada kepada Allah Azza wa Jalla, di sini yang kita perlu tumbuhkan di diri anak, bahwasanya Allah itu azabnya lebih pedih daripada orang tua. Dan Allah itu lebih berkuasa atas anaknya daripada kedua orang tua. Di sini orang tua menceritakan tentang azab Allah. Sampaikan kepada dia, nak, engkau tahu azab yang paling ringan di neraka. Ini kalau kita bicara di neraka. Itu orang diletakkan di telapak kakinya bara api. Otaknya mendidih. Gak akan ada di dunia ini siapapun yang siksanya seperti siksa Allah. Kemudian sampaikan kepada anak-anak itu, engkau mungkin lagi naik motor. Kalau Allah marah kepadamu, Allah bikin kau tabrakan. Kau berapa sering melihat orang yang kakinya gak ada, yang tangannya putus, ini itu. Allah bisa melakukan itu. Maka dengan cara mengingatkan anak atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah, disitulah anak kita semoga dia jadi takut sama Allah. Bicara rizki juga. Yang ngasih rizki itu Allah. Allah tuh bisa memutuskan rizki bapak, ibu, dan engkau juga.
Maka dengan cara seperti itu semoga rasa takut itu tumbuh. Salah satunya juga anak-anak dibawa untuk ziarah kubur ya, untuk mengingat kematian ya. Atau datang ke rumah sakit melihat orang-orang yang terkena penyakit-penyakit yang menakutkan. Lihat seperti ini, seperti itu. Orang yang gagal ginjal, orang yang kena kanker. Sehingga anak itu tahu ya Allah. Orang tuh nggak mungkin melakukan itu. Dan nggak mampu melakukan itu. Tapi Allah mampu melakukan itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Ini pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan diberkahi oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bagaimana dengan takut menikah karena merasa ilmu masih sedikit? Kalau takut nanti berbuat dosa kepada suami, tidak taat kepada suami karena ilmu sabar yang belum mumpuni. Apa Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini kan rasa takut yang baik. Tadi, sebenarnya rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan takut kepada menikahnya. Kalau tadi disebutkan takut nanti nggak bisa melayani suami, takut nanti nggak bisa ini, itu. Takut sama azab Allah jadinya. Maka yang perlu dilakukan, tadi rasa takut ini kan membuat orang jadi taat sama Allah SWT. Bagaimana rasa takutmu mendorongmu untuk belajar? Jangan sampai rasa takut itu jadi trauma. Karena ada orang-orang yang tidak mau menikah, takut gagal dia seperti itu. Dia dengar fulan gagal, ini fulan gagal. Akhirnya dia tidak menikah. Padahal menikah ini salah satu syariat. Yang di situ ada banyak kebaikan. Jangan sampai kegagalan orang itu membuat engkau trauma. Oke, ada yang gagal, tapi banyak yang sukses. Maka cari tahulah kenapa orang-orang sukses. Nasihat ana buat yang mau menikah, hendaklah belajar bagaimana menikah yang sesuai dengan sunnah. Calon suaminya. Karena kadang-kala ada adik yang lihat kakaknya dizolimin sama suaminya, akhirnya dia nggak ingin menikah. Atau dia melihat ibunya dizolimin sama bapaknya, akhirnya dia nggak kepingin menikah karena takut itu terjadi sama dia. Maka hendaklah rasa takut ini diperbaikin. Takutnya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut trauma, takut terjadi apa yang dialami oleh orang tuanya, maka hendaklah belajar. Oh, kayaknya ibu ana salah memang pilih bapak gitu. Berarti ana nggak boleh salah, karena nanti kesian sama anak-anak anak. Sambil terus berdoa aja, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perempuan harus tahu, yang tanya kayaknya kan perempuan. Perempuan itu bengkok. Maka dia harus mengkaji. Jangan sampai yang disabdakan Nabi SAW kena anak. Ketika dikasih tahu para sahabat wanita, inni ra'aitukunna aktsara ahli nar sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kalian penghuni neraka. Ini yang harus ditakutin lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kalian kufur kepada suami. Kalian melupakan kebaikan-kebaikan suami. Sering melaknat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, silakan. Tafadhol jemaah ikhwan, silakan dinyalakan, atau akhwat, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz, ilmunya, Ustaz. Barakallahu fik. Suaranya kecil banget ya, mungkin bisa di... Iya, Ustaz. Ana izin bertanya, Ustaz. Nah. Dalam kita berintegrasi sama manusia, kita kan ada merasa bersalah dalam perkataan atau perbuatan yang nggak kita ketahui dengan teman interaksi kita, Ustaz. Nah, karena ada rasa ketakutan itu, karena kalau dosa sama manusia, kita kan harus menyelesaikan sama manusia. Apakah rasa ketakutan yang berlebihan yang Ana rasakan itu, sehingga setiap Ana terakhir berintegrasi itu, Ana mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, dalam kita mendengar ilmu ini, rasa takut kita akan dosa atau larangan yang kita lakukan sangat tinggi.
Tapi setelah ilmu ini selesai, kadang-kadang rasa takut agak mengedar. Gimana kita menguatkan bahwa rasa takut itu selalu ada di dalam diri kita, Ustaz? Ya, Itu subhanallah. pertanyaan Ustaz. Ya. Jazakallah Ustaz atas. Wa iyyaki barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya, tatkala kita berinteraksi sama orang, ini pertanyaan menarik sekali ya, karena manusia ini makhluk sosial. Mau tidak mau dia akan bergaul dengan manusia, berbaur sama mereka. Sedangkan kita tahu urusan dosa kepada Allah Azza wa Jal tinggal kita istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Tapi urusan sama manusia, maka harus kita minta maaf sama tuh orang. Kalau kita nyakitin orang tersebut ya, kita membuli orang tersebut. Terus apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita tahu berbuat dosa, mau tidak mau kita minta maaf. Namun tatkala kita menyakitin fulan ya, kita tahu ada omongan kita mungkin yang nggak nyaman sama dia pada waktu itu, maka dengan kita meminta maaf sama dia setelah selesai ngobrol ya, yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat nih, doa bukan penutup kajian, bukan. Ketika kita ngobrol sama kawan kita di warung, kita ngobrol sama kawan kita di rumah, selesai itu baca, tutup majelis itu dengan ucapan tadi. Baik, apakah perlu Anda minta maaf Ustaz sama dia? Kalau engkau merasa kayaknya ada yang salah, maka minta maaf. Tapi kalau enggak perlu. Karena ditakutkan nanti jadi was-was terus buat engkau. Sehingga rasa takut itu seharusnya membuat dirimu sebelum ngobrol itu sudah mikir, apakah yang Anda omongkan ini boleh apa enggak gitu. Kira-kira menyakitin dia apa tidak. Maka rasa takut itu seharusnya membuat kita sebelum berbuat berpikir. Jadi jangan sampai akhirnya kita was-was terus setelah ngobrol sama teman kita. Afwan ya kalau memang ada yang salah. Kalau memang kita merasa ada yang nggak benar, ada yang salah, kita minta maaf. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, rasa takut itu tadi kita sampaikan ikut keimanan. Ketika iman bertambah, rasa takut akan bertambah. Iman turun, akan berturun pula rasa takut tersebut. Ketika dengar kajian ya, maka kita biasanya semangat nih. Jadi lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Tapi lambat laun setelah kita selesai kajian, berinteraksi sama keluarga kita, sibuk sama kegiatan dan aktivitas kita, kadanglah rasa takut itu turun. Gimana caranya menstabilkan rasa takut ini? Yang pertama adalah banyak-banyak mengingat Allah, berzikir. Perbanyak zikir. Maka Allah Azza wa Jalla katakan ketika orang-orang keluar dari masjid habis sholat Jumat, kata Allah, fantashiru fil ard. Kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Carilah dari karunia Allah. Lalu Allah mengatakan, wadhkurullaha katsiran. Banyak-banyak kalian mengingat Allah SWT. Maka hendaklah kita banyak berzikir. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan. Yang dicintai Allah Ar-Rahman dan berat di timbangan. Terus banyak-banyak baca doa juga. Minta rasa takut. Tadi yang udah dibacakan. Nabi biasa berdoa mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu ya Allah. Yang dapat menghalangi aku dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kedua, yang ketiga, baca Al-Quranul Karim. Karena di situ ada pesan-pesan Allah. Ada aturan-aturan Allah SWT. Ada ancaman-ancaman Allah. Ada hukuman-hukuman yang sudah Allah turunkan. Sehingga kita jadi lebih takut sama Allah SWT. Kemudian yang keempat, membaca tentang orang-orang soleh dengan rasa takut mereka. Khususnya para nabi, para rasul. Sehingga kita jadi malu ya.
Tuh Nabi udah diampuni dosa-dosanya masih kayak gitu. Tuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah dijamin masuk surga masih kayak gitu. Tuh Umar kayak gitu. Maka itu insya Allah akan memotivasi kita untuk terus takut sama Allah SWT. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillah, syukuran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tidak terasa pada pagi hari ini kita telah berilmi. Allah mudahkan, alhamdulillah. Sebagai nasihat terakhir buat kita Ustaz sebelum kita tutup. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita ini perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita beriman? Atau kita pura-pura beriman? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman di surat Al-Anfal. Ayat 2 Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang apabila disebut Allah Azza wa Jalla bergetar hati mereka, takut mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Udah enggak kita kayak gitu, jemaah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Maka semoga kita bisa mengevaluasi diri kita dengan kajian ini agar kita memperbaiki yang salah, menyempurnakan yang kurang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang Ana sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang Ustaz bagikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu ahsanal jaza. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para jamaah yang sudah bersedia untuk thalabul ilmi pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk selalu mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Mari kita tutup majelis ta'lim pagi hari ini menjelang siang dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.